Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Tentunya bersama Ilmilia di sini akan menemani kawan Diska semuanya dengan info-info terkait kesehatan. Dan hari ini akan kita bahas salah satu topik kesehatan yang tentunya sangat penting sekali untuk diketahui oleh kawan Diska semuanya. Dan hari ini saya tidak sendiri, telah hadir di studio ada narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Dr. Viga Aldono Firdausi. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak. Oke, dokter biasanya panggilnya dokter siapa nih? Dokter Viga? Biar gampang dipanggil dokter Viga aja. Oke, dokter Viga biasanya bertugas di mana nih, dok? Ya, sekarang saya bertugas di Puskesmas Manguharjo, Kota Madiun. Oke, di Manguharjo gitu, dokter ya? Iya, di Manguharjo. Oke, untuk kawan Diska semuanya yang telah join di IG Live kami di @promkes Kota Madiun, nanti jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar dan akan langsung dijawab oleh dokter Viga pada hari ini. Oke, dokter, hari ini kan akan kita bahas satu topik kesehatan yang sangat penting gitu, dokter ya. Seperti yang kita tahu bersama bahwa setiap tanggal 1 Desember kemarin itu kan diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia gitu ya, dokter. Makanya hari ini akan kita bahas apa sih sebenarnya AIDS itu sendiri. Nah, mungkin untuk awal nih, dok, mungkin bisa dijelaskan nih, dok, sebenarnya apa sih, dok, HIV dan AIDS itu sendiri? Ya, terima kasih waktunya. Jadi di sini izin kita sharing aja ya, Mbak ya. Oke, kita sharing aja. Di mana di bulan Desember ini diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Oke, yang pertama dari HIV dan AIDS sendiri. HIV dan AIDS sendiri ini tidak sama. Jadi ini adalah dua topik yang sebenarnya agak berbeda. Dari HIV sendiri atau HIV ini adalah sebuah virus, di mana dari namanya saja Human Immunodeficiency Virus, di mana virus ini menyebabkan imun tubuh manusia ini melemah, jadi defisiensi. Nah, kalau misalnya orang sudah terkena HIV dan tidak diobati, tidak dilakukan perawatan dengan benar, maka dia akan bisa lanjut ke yang namanya AIDS. Oke, selanjutnya AIDS. AIDS sendiri itu dari namanya. Yang pertama A, acquired, I, immune deficiency, dan syndrome. Jadi ini adalah sebuah kumpulan gejala, di mana kumpulan gejala ini didapat karena orang tersebut sudah terinfeksi virus yang menyebabkan kekebalan tubuh atau imunnya ini turun gitu. Jadi ibaratnya tubuh manusia ini punya tentara dan dia itu tentaranya diserang oleh virus ini. Nah, tentara yang diserang ini akan melemah dan bisa sampai mati sehingga tubuh tidak memiliki kekebalan virus gitu. Oke, jadi dua perbedaan gitu, dokter ya, antara HIV dan AIDS gitu ya. Karena mungkin masih banyak yang berpikiran bahwa HIV dan AIDS ini sama, padahal beda gitu ya, dokter ya. Bisa disebut kalau misalkan HIV ini adalah virusnya gitu, dokter ya, dan AIDS ini adalah kumpulan dari gejala-gejala penyakit yang terjadi akibat virus HIV. Begitu ya, dokter? Benar banget, iya. Oke, kemudian nih, dok, untuk situasi terkini HIV AIDS mungkin di Indonesia sendiri ini gimana nih, dok? Oke. Ini saya bacakan sekilas aja untuk situasi yang terkini di Indonesia terutama. Ini dari informasi Wakil Menteri Kesehatan kita bahwa di Indonesia sendiri ini angkanya sangat tinggi, masih cukup tinggi. Dan padahal di Indonesia sendiri punya target di mana 2030 kita memiliki target triple 95, di mana 95% dari seluruh populasi Indonesia mengetahui statusnya, 95% menjalani pengobatan, dan 95% itu diobati mencapai supresi virus atau menekan virus sehingga daya tubuhnya menguat gitu. Nah, dari Indonesia sendiri angka HIV ini sangat tinggi. Jadi cukup tinggi banget. Dari total populasi di Indonesia itu 68%. Itu sebanyak 385.000 sekian orang itu mengetahui bahwa dirinya terjangkit atau terserang virus HIV. Nah, sementara masih banyak persentase lain di mana orang tersebut tidak mengerti bahwa dirinya itu terserang HIV, apalagi orang-orang yang memiliki kontak erat dengan pasien-pasien HIV dan pernah berhubungan dengan pasien-pasien HIV. Jadi ini sarana kita untuk meningkatkan awareness atau kesadaran, karena masih banyak orang di Indonesia yang masih awam apa itu HIV, AIDS, dan seputar topik tersebut. Seperti itu. Oke, jadi angkanya tinggi gitu, dokter ya, kalau angkanya di Indonesia sendiri. Kalau misalkan tren kasusnya apakah juga sering setiap tahunnya meningkat, dokter, untuk HIV sendiri? Oke, dari data
Kemenkes juga kita bisa evaluasi di sini memang ada peningkatan kasus HIV dari per tahunnya itu peningkatannya cukup signifikan. Nah, pada tahun 2024 saja yang kemarin itu sudah ada 1,3 juta orang tertular HIV. Oke. Jadi tinggi gitu dokter ya, dan tren kasusnya ini cenderung naik gitu ya setiap tahunnya gitu ya. Oke, mungkin ini juga menjadi warning juga untuk teman-teman, untuk kalian discuss semuanya, untuk mengetahui sebenarnya apa sih HIV/AIDS itu sendiri gitu. Oke, kemudian untuk dampak dari HIV/AIDS sendiri ini apa sih dok sebenarnya? Oke, kalau kita dari dunia kesehatan, kita menilai dampak ini bisa terserang dari keseluruhan. Jadi kita menilainya secara holistik dan juga komprehensif. Untuk holistik sendiri kita pasti menilai dari bagaimana dampak secara fisik, secara mental, dan juga secara sosial. Mungkin kita banyak juga literatur yang menjelaskan bagaimana dampak secara fisiknya, dan masyarakat juga lebih mudah untuk menjangkau akses dari dampak fisik yang bisa diterima oleh HIV ini sendiri. Tetapi orang juga kadang kurang aware atau kurang mengerti bagaimana dampak mental serta sosial yang diterima oleh pasien-pasien atau masyarakat dengan HIV ini sendiri. Padahal orang dengan HIV ini juga masih memiliki fungsi sosial dan juga fungsi bermasyarakat yang sebagaimana mestinya, sehingga bisa dioptimalisasi. Orang-orang dengan HIV cenderung mereka akan menutup diri, menjauh dengan sosial, dan juga membentuk sebuah border atau batasan kepada masyarakat umum seperti itu. Jadi ini efeknya saling berkesinambungan satu sama lain seperti itu. Jadi dampaknya tuh bukan hanya secara fisik gitu ya dokter, tapi lebih lanjutnya secara mental maupun secara sosial ini juga berdampak juga bagi orang yang sudah terjangkit HIV itu sendiri gitu dokter. Mungkin berpikirnya kalau sudah didiagnosis HIV mungkin seakan-akan dunianya berakhir gitu. Iya, benar. Padahal belum gitu ya. Jangan sampai ada berpikiran seperti itu. Iya. Gitu. Iya, benar banget. Jadi kalau kebanyakan orang ketika sudah terdiagnosa HIV, dia akan menarik diri. Yang repot adalah dia tidak mau datang ke pusat layanan kesehatan. Jadi ketika dia sudah menarik diri, dia menutup dari dunia luar, dia juga otomatis menutup akses dari pengobatan juga. Sehingga dia menyebabkan kondisinya akan terus menurun. Nah, ini yang kita sebenarnya sebagai tugas bersama untuk saling mengingatkan dan saling peduli, terutama kepada masyarakat atau teman-teman yang terjangkit HIV ini. Itu jadi satu tantangan tersendiri gitu dokter ya, kita semua gitu ya, kalau misalkan sudah mungkin ada yang sudah didiagnosis HIV gitu, jangan sampai menutup diri. Justru harus segera datang ke Vaskes untuk memeriksakan diri. Iya, benar banget. Karena memang untuk menjaga tubuhnya agar tidak semakin terjangkit virus HIV lebih parah gitu dok. Iya, benar. Oke, kemudian untuk gejala HIV/AIDS sendiri ini apa sih dok sebenarnya? Oke, dari gejalanya memang kalau kita umumnya ya, sebagai masyarakat umumnya ya, saya tidak berbicara tentang teori, kita bisa evaluasi dari atau mengamati dari tubuh kita sendiri bahkan. Yang pertama mungkin kita bisa mengalami beberapa penyakit seperti demam. Oke, mungkin demam orang akan merasa itu baik-baik saja, mungkin saya hanya masuk angin atau apa. Tapi kalau misalnya demam ini sudah tidak wajar atau terus-terusan, itu wajib diperiksakan juga. Terus ada yang paling kelihatan adalah diare berkepanjangan dan juga sariawan. Nah, sariawan dan diare. Oke, sariawan dan diare ini umumnya adalah penyebabnya virus gitu. Nah, virus sendiri itu biasanya yang menangkal atau yang melawan adalah imun kita. Nah, kalau imun kita sudah lemah, maka kan kita gampang banget dapat virus itu. Nah, kita bisa lihat orang ini kok sariawannya lama banget ya, kira-kira beberapa bulan kok sariawan terus ya. Terus atau mungkin orang ini kok bolak-balik ke toilet, kok sepertinya diare gitu terus ya. Nah, itu sudah harus waspada. Biasanya orang-orang seperti itu tidak aware karena mereka menganggap ini adalah sakit-sakit biasa gitu. Jadi masih merasa dirinya baik-baik saja, denial gitu dokter ya. Biasanya sekarang mungkin diare dianggapnya nggak apa-apa ini gitu ya. Padahal yang harus diwaspadai adalah ketika mengalaminya secara berulang gitu. Iya, berulang dan dalam waktu yang lama. Oke. Nah, itu nanti juga sebenarnya ada ceritanya sendiri-sendiri. Jadi nanti mungkin dia bisa mengarah ke penurunan berat badan yang secara drastis, yang tidak normal.
Nah, orang-orang ini kok tiba-tiba sangat kurus atau mungkin wajahnya sangat gak seger. Kita lihatnya gak seger aja. Jadi kalau udah ketemu seperti itu, kita juga mengedukasi bahwa Pak ayo periksa, Bu ayo periksa, Mbak, Mas ayo periksa. Jadi semakin cepat kita deteksi, semakin dini pengobatan, maka keberlangsungan hidup juga semakin baik, seperti itu. Dan virusnya mungkin semakin bisa ditekan gitu. Nah, iya benar banget. Kemudian nih dok, kalau untuk faktor resiko, siapa sih dok yang bisa terkena HIV sendiri ini dok? Oke. Jadi kita lihat trennya dalam beberapa tahun terakhir. Untuk faktor resiko dari beberapa tahun terakhir ini memang melonjaknya secara signifikan. Ini juga sebanding dengan adanya perkembangan digital dan juga sekarang gimana ya? Adanya kebebasan untuk bermasyarakat. Saya bilangnya gitu. Karena memang sekarang sangat mudah sekali orang saling terhubung satu sama lain. Sosial media gitu. Iya, dalam sosial media baik hal positif maupun negatif. Nah, untuk faktor resiko yang paling tinggi adalah virus ini kan ditransmisikan melalui cairan tubuh. Jadi konsepnya dari cairan tubuh. Nah, pada orang-orang, mohon maaf, dengan orang-orang dengan pekerja seks komersial, ataupun mungkin sekarang lagi tren juga ada hubungan sesama jenis. Nah, itu meningkatkan transmisi penyebaran virus itu sendiri. Gitu. Jadi bisa tertular pada orang-orang yang beresiko seperti LSL, begitu dokter ya, bisa disebut LSL. Iya, bisa disebut LSL. Hubungan di luar pernikahan gitu ya dokter ya. Iya benar. Oke, karena memang eranya saat ini kan era digital gitu. Nah, banyak orang yang menormalisasi hal-hal demikian gitu dokter ya. Itu harus diwaspadai untuk wanita semuanya. Kalau misalkan ada yang menyebutkan HIV ini bisa menular lewat sentuhan dan pelukan, ini sebenarnya mitos atau fakta? Oke. Ya, ini umum banget yang ditanyakan, umum banget. Maksudnya mitos yang beredar di masyarakat itu juga banyak dan kita juga nggak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa ini adalah cara penularan HIV, ini adalah mitos gitu. Mitos yang biasanya di masyarakat itu banyak juga. Ada yang bilang kalau makan dengan alat makan yang sama bisa menularkan, atau mungkin dia nyentuh, salaman, pelukan atau yang lain itu juga bisa. Alat makan yang sama gitu. Nah, itu juga bisa menularkan. Nah, padahal itu semua adalah mitos. Jadi kembali lagi, transmisinya adalah melalui dari cairan tubuh manusia seperti itu. Jadi melalui hubungan seksual. Nah, terutama itu. Kemudian ada lagi jarum suntik mungkin ya? Iya, jarum suntik, transfusi darah itu sangat beresiko untuk menularkan HIV dari satu pasien ke pasien lainnya. Ada juga dari maternity atau kehamilan dari ibu ke anaknya itu juga bisa memiliki resiko yang tinggi untuk menularkan HIV gitu. Jadi mungkin harus kembali lagi ya diperbaiki untuk mindsetnya gitu dokter ya, iya benar. Bahwa HIV ini tidak serta-merta bisa semudah itu untuk menularkan pada orang lain gitu ya. Iya benar. Apalagi kalau misalkan kita serumah dengan orang yang sudah didiagnosis HIV ini aman saja selama tidak melakukan hal-hal yang beresiko tadi gitu. Iya benar banget. Jadi masih bisa berfungsi secara sosial dengan baik kok. Jadi makan bersama masih nggak apa-apa. Penggunaan toilet umum bersama pun sebenarnya nggak apa-apa karena dia kan tidak menularkan dengan transmisi tersebut. Oke, seperti itu. Kalau lewat nyamuk itu juga nggak bisa gitu. Enggak, iya, oke. Apalagi menggunakan misalkan di kolam renang yang sama, ini juga akan menularkan gitu dokter. Tidak serta-merta seperti itu. Untuk penularannya juga tidak semudah itu juga kok. Tidak semudah itu. Jadi jangan sampai kalau misalkan ada orang di sekeliling kita yang sudah diagnosis sebagai ODA gitu dokter, kemudian kita menjauhinya ya, apalagi kita tidak mau untuk bersalaman. Ini adalah pola pikir yang harus dibenahi lagi gitu dokter. Iya, benar. Karena memang HIV/AIDS ini tidak semudah itu untuk menularkan pada orang lain. Iya. Kemudian untuk perjalanan penyakitnya sendiri HIV ini seperti apa sih dok? Oke, jadi kita itu punya pembagian atau jendela-jendela untuk perjalanan penyakitnya, dan yang paling diwaspadai itu sebenarnya yang waktu awal, fase awal. Jadi 1-6 bulan ini adalah periode jendela pertama orang itu akan terinfeksi dengan HIV. Nah, ini akan menimbulkan dampak atau efek itu sangat panjang sekali. Jadi mungkin bisa kelihatan efeknya 2-10 tahun. Itu orang akan ibaratnya
virusnya itu menyebar. Nah, 2-10 tahun ini orang itu tidak sadar bahwa dia sebenarnya terjangkit atau terkena virus HIV. Nah, efeknya nanti setelah 10 tahun biasanya orang akan tidak peduli dan tidak periksa. Kalau misalnya orang tersebut sakit-sakitan biasa, dia juga nggak aware terhadap itu. Tapi nantinya lama-lama dia akan mengalami beberapa gejala yang signifikan. Contohnya seperti berat badan yang turun secara drastis, diare berkepanjangan, terus sariawan, terus demam, terus nanti bisa terjangkit oleh infeksi-infeksi lainnya. Seperti itu. Itu yang sangat bahaya banget karena orang tidak aware dengan kondisi seperti itu. Jadi perjalanan penyakitnya bisa dikatakan sangat lama Iya. ya dokter ya. Iya. Jadi untuk dikatakan HIV sampai AIDS ini ada perjalanannya gitu. Iya, ada perjalanannya. Jadi tidak secepat misalkan pada saat ini tertular HIV, kemudian langsung menuju ke AIDS gitu dokter. Iya, jadi memang ada umumnya ya 90% memang seperti itu. Tapi memang tergantung lagi dari kekebalan tubuh. Ada juga orang yang sudah kelihatan gejala-gejalanya itu kurang dari 3 tahun. Ada yang dia periode lambat. Jadi sekitar 10% orang di dunia ini juga ada yang lambat. Artinya lebih dari 10 atau 15 tahun baru terasa efeknya itu juga ada. Jadi bermacam-macam tergantung dari imun seseorang. Tergantung dari imunitas seseorang. Iya, benar. Kemudian untuk mendeteksi apakah seseorang ini terkena HIV atau tidak ini seperti apa? Oke. Ya, satu-satunya cara ketika gimana sih kita tahu kita HIV apa enggak? Oke, silakan nanti Bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat sekalian datang ke Polivisity, di mana VCT itu nanti kita mengetes darah dari masyarakat sekalian. Jadi kita nanti ada voluntary counseling test. Jadi untuk mendeteksi adanya virus ini di tubuh masyarakat sekalian, seperti itu. Jadi satu-satunya cara adalah dengan melakukan tes VCT, gitu ya dokter? Iya, benar. Jadi tidak bisa hanya dilihat misalkan orang ini kok kurus, sering diare, kemudian sering sariawan, kemudian kita mengatakan kayak HIV enggak boleh iya, gitu ya. Nggak valid ya. Seperti itu enggak boleh gitu ya. Jadi tetap harus datang ke fasilitas kesehatan gitu. Kalau di Puskesmas sendiri apakah sudah bisa melakukan VCT? Iya. Di Puskesmas Mangunharjo sendiri sudah bisa melakukan pemeriksaan untuk HIV. Kita juga melakukan deteksi dan juga screening. Jadi nanti ada laporan dari masyarakat ataupun mungkin teman terdekat kita atau orang terdekat kita, silakan kalau misalnya ragu atau mau memeriksakan, silakan diperiksakan saja karena lebih awal kita deteksi, lebih awal kita dapat pengobatan itu juga lebih baik. Ya, apalagi mungkin untuk orang-orang yang dirasa sudah melakukan perilaku yang beresiko gitu dokter. Iya. Beresiko, terus kemudian kepikiran itu untuk melakukan VCT ini boleh saja gitu dokter ya. Tidak harus misalkan kalau saat ini kan Cartin itu harus diwajibkan gitu dokter. Iya. Calon pengantin itu harus diwajibkan tes HIV gitu dokter ya. Jadi kita sebenarnya untuk calon pengantin sendiri itu memang kita lakukan eliminasi atau pemeriksaan awal sehingga nanti kita tahu bagaimana kondisi dari calon pengantin itu sebelum melakukan atau melaksanakan pernikahan sehingga dia lebih saling menjaga satu sama lain juga. Oke, mungkin banyak nih dok yang masih takut untuk melakukan PCT gitu dok, melakukan tes HIV atau tidak karena mungkin takutnya nanti identitasnya terbuka. Ini gimana nih dok? Oh, kalau identitas pasti dijamin kerahasiaannya dan pasti aman. Kita tidak bisa serta-merta untuk mengeflorkan atau memberikan data pasien kepada masyarakat. Pasti kita akan menjaga dengan aman secara rahasia dan hanya akan ditunjukkan untuk kepentingan klinis atau kepentingan kesehatan saja. Jadi jangan takut dengan stigma orang yang periksa HIV itu pasti buruk, tidak. Jangan takut dengan stigma itu. Oke, jadi jangan takut dulu gitu dok. Iya, benar. Lebih baik tahu di awal kondisi kesehatan kita gitu ya. Benar. Kemudian segera dilakukan pengobatan daripada kita taunya sudah di akhir gitu. Nah, itu. Sudah pada fase AIDS. Iya, sudah terlambat jadinya. Berbahaya. Iya. Oke. Untuk pengobatan sendiri untuk HIV AIDS gimana nih dok? Apakah benar kalau HIV ini tidak bisa disembuhkan gitu dok? Oke, memang dari beberapa jurnal penelitian yang terbaru dan juga dari yang lalu-lalu memang sampai saat ini belum ada obat yang benar-benar 100% bisa menyembuhkan. Kita juga belum menemukan kemajuan dari bidang medis untuk menyembuhkan. Tetapi kita memiliki terapi yang digunakan untuk
meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, kita menggunakan obat namanya ARV. Jadi ARV ini sendiri itu menghambat dari replikasi atau penggandaan virus sendiri. Jadi kita menekan virusnya supaya imun tubuh yang diserang itu tadi bisa kembali bekerja seperti sedia kala. Tapi ya tidak 100%, tapi kita mengembalikan setidaknya untuk fungsi sosial dan fungsi kesehatan kita tetap terjaga. Seperti itu. Oke, obatnya namanya ARV gitu dokter ya, antiretroviral virus yang bisa didapatkan juga di puskesmas dokter. Oh bisa. Jadi target dari bukan target, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah itu setiap tahunnya itu sangat besar. Untuk setiap orang mendapatkan fasilitas 10 juta. Jadi 10 juta per satu orang per tahun. Jadi dari pemerintah sendiri itu sudah sangat baik memfasilitasi obat-obatan dari HIV ini sendiri gitu. Oke, jadi sudah disediakan oleh pemerintah sendiri gitu dokter. Iya. Ya. Jadi untuk semuanya yang mungkin dirasa melakukan faktor resiko perilaku yang tadi yang mengarah ke HIV mungkin bisa yang pertama melakukan VCT di puskesmas gitu dokter ya, dan dijamin kerahasiaannya, jangan sampai takut, apalagi jangan sampai denial untuk mengatakan kalau saya ini masih baik-baik saja gitu. Iya, benar. Oke, kemudian untuk langkah pencegahannya sendiri untuk HIV/AIDS ini seperti apa? Oke, jadi untuk langkah pencegahannya ini kita punya jembatan keledai. Kita bagi A, B, C, D, E. Oke. Yang pertama abstinence, jadi kita tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Nggak boleh seks bebas dulu. Itu nggak boleh. Secara agama juga nggak boleh. Nggak baik juga. Gitu. Nah, oke. Yang kedua adalah B, be faithful. Jadi saling setia terhadap pasangan. Jadi kalau sudah punya satu pasangan, satu aja. Nggak usah jajan-jajan, nggak usah belok-belok. Sudah satu aja. Oke, itu sangat membantu sekali. Terus yang ketiga adalah kondom. C, kondom. Jadi adalah menggunakan barrier atau lapisan sehingga tidak mudah untuk menularkan atau cairan antar satu sama lain ini berinteraksi. Kita pakai batasan atau barrier kondom itu tadi. Terus yang keempat adalah D, don't use drugs. Jadi jangan menggunakan narkoba, terutama ya biasanya orang dengan narkoba jarum suntik, dia kan jarum suntiknya pasti nggak beli lagi, nggak mungkin juga, karena pasti gantian. Nah itu transmisinya bahaya lewat jarum suntik. Dan yang ketiga adalah E, equipment. Jadi equipmentnya ini harus terutama di bidang kesehatan ya, wajib disterilisasi secara berkala dan juga dibersihkan seperti itu. Oke, jadi langkah pencegahannya ada A, B, C, D, E gitu ya, benar. Yang mungkin mudah sekali untuk dipahami untuk awal diskal semuanya gitu ya. Yang paling terpenting adalah tidak melakukan hubungan seksual gitu. Nah, itu nggak boleh. Nikah gitu ya, untuk awal diskal semuanya. Tolong digarisbawahi, apalagi untuk besti-besti yang masih sekolah gitu ya, yang masih mengejar pendidikan, kerja dulu pendidikannya, jangan dulu melakukan hal yang aneh gitu. Iya. Oke, kemudian kalau misalkan saat ini dokter melihat stigma yang masih berkembang di masyarakat tentang HIV itu sendiri, kita masih banyak orang yang dikucilkan gitu. Gimana nih dok kayak gini? Iya ya, sebenarnya kalau dari kami sendiri juga kasihan ya lihat orang-orang seperti itu, karena dia menarik diri dan menjauh dari lingkungan sosial, itu akan membuat kesusahan-kesusahan yang lainnya akan timbul. Jadi terutama untuk bidang kesehatan ini dia sangat susah untuk diajak pengobatan. Ketika diajak susah pengobatan, nanti obatnya ini nggak rutin diminum. Nah, ketika kehabisan obat, dia juga nggak mau ambil ke puskesmas karena dia malu atau takut dengan stigma yang buruk itu tadi. Padahal seharusnya kita juga bisa memberikan motivasi atau semangat. Jadi kami di pelayanan pun nggak bosan-bosan untuk ngasih semangat kepada orang-orang dengan ODA ini untuk tetap melakukan pengobatan, tetap meminum ARV-nya secara teratur sehingga nanti kualitas kehidupannya lebih meningkat seperti itu. Jadi peran dari orang sekitar pun juga sangat diperlukan gitu. Iya, benar. ODA itu sendiri, jadi tidak merasa sendirian gitu. Nah, itu benar, itu kuncinya sih. Oke. Kemudian kalau untuk ARV sendiri kan harus diminumnya setiap hari selama sisa umur gitu dok. Iya, jadi terus-menerus diminum ARV ini. Oke, jadi
jadi tetap harus ada support system yang harus support terus untuk ODA itu sendiri gitu. Iya, dokter, ya. iya biasanya pasien-pasien itu lebih banyak masalahnya adalah bosen juga sih. Karena setiap hari dikonsumsi terus, itu pasien akan jenuh, lama-lama jenuh. Nah, itu butuh reinforcement lagi dari lingkungan sekitar untuk ayo kita bisa hidup sehat sama-sama, kita bisa mengoptimalisasi fungsi sosial kita seperti itu. Kalau untuk di Puskesmas sendiri dokter, untuk program-program terkait pencegahan HIV sendiri seperti apa saja? Iya, jadi kalau program di Puskesmas sendiri, yang pertama kita setiap pasien pasti kita nanti nggak setiap pasien dengan indikasi tertentu pasti kita akan lakukan screening juga, kita lakukan pemeriksaan. Nah, apabila nanti pasien tersebut memang kok kita curiga banget ya orang ini HIV ya, kita lakukan pemeriksaan HIV. Nah, selain pemeriksaan HIV kita juga screening untuk secondary infection atau infeksi sekunder seperti TB. Jadi biasanya orang HIV ini karena dia imunnya lemah, orang itu juga bisa dan rawan terserang TB. Jadi dua-duanya biasanya kita mainnya dua-duanya, HIV dan TB. Nah, sehingga nanti bisa menentukan pengobatan yang terbaik untuk pasien seperti itu. Ada keterkaitan gitu dokter. Iya. Biasanya HIV juga dibarengi dengan TB. Iya, itu juga cukup banyak sih di pelayanan seperti itu. Untuk sosialisasi sendiri dokter di tingkat puskesmas sendiri ke masyarakat seperti apa nih dok? Iya, kita nggak bosan-bosan ya, kita juga giat juga melakukan promosi kesehatan terutama kepada mohon maaf untuk usia-usia produktif terutama, karena usia-usia produktif ini sering tidak aware sekali dengan HIV. Kita lakukan edukasi bisa seperti ini, mungkin podcast, atau kita juga melakukan penyebaran flyer dan juga poster yang nantinya bisa diakses dan juga bisa dilihat oleh masyarakat gitu. Jadi sudah banyak sekali kegiatan yang sebenarnya dilakukan oleh pihak puskesmas sendiri gitu dokter ya, apalagi untuk sosialisasi untuk teman-teman, untuk masyarakat gitu ya. Dan hari ini pun kita sudah tidak kesusahan lagi untuk mengakses informasi terkait kesehatan, terkait HIV AIDS sendiri gitu ya. Jadi mungkin pesannya juga gunakanlah gadgetnya sesuai dengan kebutuhan dan positif gitu dokter ya. Iya benar. Mencari informasi yang positif saja. Iya benar. Mungkin untuk terakhir dokter, untuk pesan yang mau disampaikan untuk kawan diskusi semuanya terkait materi yang kita bahas hari ini. Oke. Ini berdasarkan pengalaman juga di pelayanan. Jadi buat teman-teman sekalian, masyarakat, Bapak Ibu semuanya, ayo periksa ke puskesmas, kenali status kesehatanmu seperti apa. Dengan Anda mengenali status kesehatan Anda juga bisa mengetahui kebutuhan dari kesehatan Anda. Apabila Anda juga sudah menemui pasien-pasien atau teman dengan gejala-gejala yang sudah diberikan, segera ajak untuk periksa ke puskesmas. Untuk teman-teman yang sudah mendapatkan ARV, ayo diajak. Jangan sampai dia merasa sendirian, jangan sampai dia merasa berjuang sendirian. Mungkin itu. Oke, misalnya jadi jangan sampai orang dengan ODA ini sendirian, merasa sendirian. Tetap harus kita rangkul sama-sama gitu dokter ya. Oke, terima kasih dokter untuk materi yang telah dibagikan untuk kawan diskusi semuanya. Semoga bermanfaat gitu dokter. Amin ya rabbal alamin. Oke, kawan diskusi semuanya jangan lupa untuk follow kami di @promkes Kota Madiun dan channel YouTube kami di Kawan Diskusi 51 Kabupaten. Ilmilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.